wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Vidya Pratiwi MPD. Saya adalah dosen Strata 1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. NIDN saya adalah 0702078601. Sesuai pemaparan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 bahwa seorang dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Tridharma perguruan tinggi. Di antaranya yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, yang harus disesuaikan dengan bidang keilmuan dan latar belakang pendidikan saya, yaitu S1 dan S2 Teknologi Pendidikan. Mata kuliah yang saya ampu adalah Computer Assisted Instruction atau pembelajaran berbantuan komputer. Yang kedua, pengembangan bahan ajar di sekolah dasar. Yang ketiga, media pembelajaran serta pengantar teknologi informasi. Mata kuliah tersebut tersebar di semester gasal dan semester genap di Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP UNAS. Berikut pemaparan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Computer Assisted Instruction dengan kode mata kuliah KPD 1609 yang dilaksanakan setiap semester genap, tepatnya pada semester 6 dengan bobot 3 SKS. Prasyarat untuk menempuh mata kuliah ini adalah mahasiswa harus lulus mata kuliah pengantar teknologi informasi di semester 2 dan juga harus lulus mata kuliah media pembelajaran di semester 3. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Computer Assisted Instruction ini antaranya yaitu mahasiswa mampu memiliki pemahaman dalam mengintegrasikan dan mengkonstruksi keterampilan dalam mengembangkan program pembelajaran berbasis komputer yang sesuai dengan kaidah-kaidah pembelajaran serta menerapkan dalam pembelajaran agar dapat memanipulasi dan memproduksi media pembelajaran yang memiliki sifat positif dalam mengembangkan program ini. Untuk efektivitas pembelajaran, mata kuliah ini memberikan bekal keterampilan dan pengetahuan kepada mahasiswa tentang pembelajaran berbantuan komputer yang meliputi 1. Pengenalan Computer Assisted Instruction. Yang kedua, penggunaan modal dasar penggunaan Computer Assisted Instruction. Yang ketiga, penerapan Computer Assisted Instruction di sekolah dasar dan pemilihan media serta jenjang. Yang keempat, memproduksi bahan pembelajaran berbasis komputer berupa audio pembelajaran. Yang kelima, memanipulasi dan memproduksi bahan pembelajaran berbasis komputer berupa media video pembelajaran. Untuk bisa mencapai hal tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik selama 14 kali tatap muka dengan tambahan UTS dan UAS sehingga berjumlah 16 kali tatap muka. Referensi utama yang saya pakai dalam mengampu mata kuliah ini adalah 1. Instructional Technology and Media for Learning karya Sharon, Deborah, dan James de Russell tahun 2014. Yang kedua, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer karya Rusman tahun 2012. Yang ketiga, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan karya Prof. Yusuf Hadi Miarso tahun 2013. Mahasiswa
juga diberi kebebasan untuk mencari referensi-referensi yang lain berupa materi dan jurnal serta artikel ilmiah serta video pembelajaran. Selanjutnya akan saya paparkan tentang bentuk pembelajaran, strategi, serta asesmen penilaian dalam mata kuliah. Strategi perkuliahan di sini menggunakan landasan teori konstruktivisme dengan beberapa model pembelajaran, yaitu discovery learning, contextual instruction, dan cooperative learning. Untuk sistem penilaian yang akan saya gunakan selama 14 tatap muka yaitu kehadiran 30%, tugas-tugas 35%, UTS 15%, dan UAS 20%. Nah, setelah tahu tentang sistem penilaian pada mata kuliah yang saya ampu, berikutnya akan saya tampilkan cara mengajar saya melalui luring. Simak ya pembelajaran. Untuk bisa mencapai hal tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik selama 14 kali tatap muka dengan tambahan UTS dan UAS sehingga berjumlah 16 kali tatap muka. Referensi utama yang saya pakai dalam mengampu mata kuliah ini adalah 1. Instructional Technology and Media for Learning karya Sharon, Deborah, dan James D. Russell tahun 2014. Yang kedua, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer karya Rusman tahun 2012. Yang ketiga, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan karya Prof. Yusuf Hadi Niarso tahun 2013. Mahasiswa juga diberi kebebasan untuk mencari referensi-referensi yang lain berupa materi dan jurnal serta artikel ilmiah serta video pembelajaran. Selanjutnya akan saya paparkan tentang bentuk pembelajaran, strategi, serta asesmen penilaian dalam mata kuliah. Strategi perkuliahan di sini menggunakan landasan teori konstruktivisme dengan beberapa model pembelajaran, yaitu discovery learning, contextual instruction, dan cooperative learning. Untuk sistem penilaian yang akan saya gunakan selama 14 tatap muka yaitu kehadiran 30%, tugas-tugas 35%, UTS 15%, dan UAS 20%. Nah, setelah tahu tentang sistem penilaian pada mata kuliah yang saya ampu, berikutnya akan saya tampilkan cara mengajar saya melalui luring. Simak ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komputer, instruction dengan materi yang di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang desain produksi media audio dan media video dalam aplikasi ini. Di sini ada tentang proses produksi naskah audio atau video ya. Tahap pertama yang harus kita lakukan yakni menyusun rancangannya. Ketika kita menyusun rancangan, di sini akan di video yang akan dibuat video ya. Kemudian yang berikutnya adalah analisis karakteristik sasaran. Kita harus tahu siapa sasaran peserta didik yang menerima materi video tersebut. Berarti kita harus melihat karakteristik jenjang siswanya. Mau disajikan untuk kelas berapa? SD,
Kemudian yang berikutnya, setelah siap diproduksi, kita akan masuki di situ tugas akhir. Jadi nanti teman-teman akan membuat tugas akhir UTS-nya. Naskah produksi yang dibuat terkait dengan media audio dan media video pembelajaran. Setelah buat UTS, buat naskah produksi, di akhir pembelajaran UAS, produksinya sudah jadi, movie-nya sudah jadi, sudah bisa ditayangkan di depan teman-teman sendiri. Siap ya? Siap. Oke. Audio atau video pembelajaran itu harus menarik, bukan menarik buat diri kita sendiri, tapi harus menarik perhatian bagi siapa? Maksud di sini siapa? Audiens. Menarik perhatian berarti harus ada yang dievaluasi, ya. Nah, di sini yang saya sampaikan adalah penyajian program harus video ini mau disajikan untuk siapa? Berarti dia adalah nontonnya, audiens kita. Berikutnya, ya, berarti nggak boleh menyombongkan diri sendiri. Jadi harus ingat, saya buat naskah audio ini untuk siswa. Harus buat mereka agar mereka punya daya tarik pada media yang saya buat nantinya. Oke, berikutnya. Di sini ada beberapa hal yang diidentifikasikan, yakni masukkanlah isi pesan yang benar-benar dibutuhkan oleh siswa. Kemudian, gambarkanlah suatu situasi yang indah yang sekiranya cocok dengan harapan, impian atau angan-angan dari sasaran. Sasarannya nanti media akan dibuat untuk siapa? Peserta didik. Berarti peserta didik kita harus mikir mereka ini kalau sukanya yang kayak gimana? Suka yang banyak animasinya, suka yang ramai dengan warna-warna, suka dengan yang nggak monoton gitu. Ya, itu harus diperhatikan ya. Lokal kita adalah bahasa Madura, lalu harus bikin videonya bahasa Madura. Boleh bahasa Madura tapi nanti bahasa Maduranya yang halus kayak gitu. Kemudian kita harus tahu bagaimana tingkat pendidikannya. Misalnya di sini kita mau menuliskan naskah untuk program anak-anak yang harus memiliki pengalaman. Kenalilah baik-baik karakteristik yang akan kalian jadikan sasaran. Kenapa? Karena video yang kalian buat, audio yang kalian buat itu tujuannya bagi mereka, bagi anak. Oh, saya mau pilih kelas 4, saya mau pilih kelas 5, seperti itu. Ada pertanyaan? Oh, oke. Mas Anwar, mau bertanya apa? Di situ kan tentang kenali pendidikan itu kan ada apa kebiasaannya. Jika kalau dalam kita memberikan suatu tontonan kepada suatu kelompok, tontonan itu sepertinya sebuah kelompok, artinya bukan satu orang. Jika kita mencari kebiasaannya semua orang, kan setiap orang itu memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Jadi apa yang kita lakukan untuk melakukan untuk mengetahui kebiasaan setiap orang itu? Oke, baik, terima kasih Mas Anwar pertanyaannya ya. Jadi di sini kita harus tahu apa kebiasaannya. Nah, kita nggak akan mungkin mencari karakteristik setiap anak, tapi kita harus tahu lebih pada kebiasaan dalam proses pembelajarannya. Kelas ini misalkan, kelas ini lebih nyaman belajarnya. Oh, ternyata kalau kelas ini lebih nyaman belajarnya pakai video pembelajaran daripada pakai audio pembelajaran. Kalau pakai audio pembelajaran, gurunya yang menjelaskan di depan tidak didengarkan. Misal contoh seperti itu. Jadi kebiasaannya itu diambil secara random. Jadi nggak fokus pada satu siswa. Begitu. Sudah bisa dipahami Mas Anwar? Ya, oke, terima kasih. Nah, di situ kira-kira perubahan perilaku apa setelah menonton video kita, setelah menonton video pembelajaran kita, setelah mendengarkan audio pembelajaran kita, keinginannya para guru, keinginan pembuatnya, pengen siswanya apa? Kayak gitu, ya. Jadi berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tadi sudah ada yang memberikan pertanyaan, brainstorming itu
Jadi JM itu adalah jabaran materi yang merupakan tahapan informasi yang akan disajikan pada audio atau video kita untuk mencapai tujuan. Berikutnya adalah penentuan format penyajian. Jadi pemilihan format itu disesuaikan dengan tujuan, sasaran, dan informasi yang akan disajikan. Jadi format-format pembelajaran masih ingat di materi yang kemarin? Ingat ya? Oke, ingat. Materi kita yang lalu tentang format-format video dan audio. Ada format apa saja? Ada Bu, Bella? uraian, Format uraian. wawancara, sama diskusi Bu. Oke, ada format uraian, wawancara, dan diskusi. Dalam video itu. Maksudnya detailnya. Iya, detailnya. Apa didiskusikan sendiri Bu. Maksudnya penjabarannya sendiri gitu. Ya, jadi di situ seperti ibaratnya kita kayak bercerita. Nah, itu uraian. Kalau yang satunya lagi kalau diskusi, wawancara. Ya, berinteraksi dengan orang lain. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat dari televisi ya. Iya, Bu. Itu sering. Berikutnya, format yang ketiga. Diskusi. Diskusi di situ bagaimana? Berdiskusi Bu. Iya, berdiskusi. Jadi yang diceritakan dalam video atau audio itu adalah bercerita tentang kegiatan diskusi kayak di kelompok di masyarakat atau di kegiatan yang lainnya. Itu ya. Berikutnya kita masuk ke materi penyusunan naskah produksi audio dan video pembelajaran. Ya. Bagaimana sih cara menyusun naskah produksi? Naskah produksi di sini adalah petunjuk operasional dalam pelaksanaan produksi atau pembuatan program. Ketika kita menuliskan naskah, secara teoritis merupakan komponen dari pengembangan media atau secara lebih praktis merupakan bagian dari serangkaian kegiatan produksi media melalui tahap perencanaan. Setelah direncanakan lalu didesain, setelah didesain dikembangkan, setelah dikembangkan lalu dievaluasi. Gitu. Tahap berikutnya adalah tahap pembuatan sinopsis. Ada yang tahu sinopsis? Cerita. Toxic. Ya, Toxic. toxic. Si toxic itu apa ya? Sinopsis. Oh, tak kira ada si toxic. Nah, toxic itu racun. Ya, sinopsis ini adalah ringkasan cerita yang akan disampaikan pada program audio atau video yang akan kita buat. Kita membuat ceritanya dari awal sampai akhir, kita ringkas dulu. Inti-intinya apa saja baru dibuatkan layar berbentuk essay yang menggambarkan alur penyajian program. Ya, tahap treatment di sini adalah tahap setelah dilakukan sinopsis. Ya, treatment adalah uraian berbentuk essay yang menggambarkan alur penyajian program. Kemudian yang kedua, tujuannya agar mendapat gambaran tentang urutan cerita yang nantinya akan nampak pada media serta narasi. Jadi urutan cerita itu misalkan tahap pertama ada musik, ada instrumen, ada logo. Tahap berikutnya pembuka, opening, ada gambarnya, pemandangan atau gimana, baru masuk ke prolognya. Prolog itu adalah orang yang berbicara, hai teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya di program ini. Gitu. Ya. Oke, berikutnya tidak hanya memberi gambaran adegan saja, namun suasana atau mood dari sinopsis tersebut harus dimunculkan. Ini menjadi pedoman dalam pengembangan naskah selanjutnya. Jadi teman-teman harus sudah mulai membuat treatment atau poin-poin ide-ide apa yang nantinya akan disajikan dalam media audio dan media video yang akan teman-teman buat. Ya, jadi kerangka berpikirnya itu ada di treatment. Selain kalau di sinopsis tadi kan ringkasan cerita ya. Oke, berikutnya memasuki penulisan naskah audio
Jadi ketika menulis naskah ada satu hal yakni terkait dengan keterbatasan daya konsentrasi. Artinya ketika kita menyajikan video pada siswa, ada beberapa hal yang tidak perlu. Kemudian yang berikutnya adalah ini saya menjelaskan istilah-istilah yang sering digunakan dalam produksi naskah audio atau video. Jadi nanti teman-teman seolah-olah ada yang jadi sutradara, ada yang jadi artisnya, aktornya, aktrisnya, ada yang bagian setting pencahayaannya. Di situ semuanya nanti berperan. Pada awal ini sudah masuk materi program, jadi beda dengan announcer. Kemudian yang ketiga harus ada musik, ya. Musik di sini menunjukkan kepada sutradara bahwa di balik itu harus diselipkan musik. Berikutnya, suara-suara yang akan dimasukkan ke dalam program untuk mendukung terciptanya suasana atau situasi tertentu. Suara pendukung. Misalkan kita mau setting audio pembelajaran, pengenalan siswa, kemudian suara bangku, kemudian masuk pintu, ya, suara kipas angin hidup. Iya, ada suara juga. Ada. Nah, suara keramaian siswa mendukung. Jadi ketika kita mendengarkan audionya ini, settingnya ini di dalam kelas. Kita sudah membuat icon bahwa ini kegiatannya di dalam ruang kelas. Beda dengan video. Kalau video itu misalkan kita mau menampakkan bahwa suasana di dalam kelas ini suasananya hening atau ramai. Kalau ternyata dalam kenyataannya video itu ternyata belum ramai atau nggak ada suara sound effect kayak kipas angin atau suaranya bangku atau suaranya pintu kebuka, kita bisa tambahkan di editingnya nanti, gitu. Nah, berikutnya di sini adalah fade in. Pernah dengar musik? Ya. Nah, apakah musik yang ada di langsung keras? Tidak ada. Tapi gimana? Pelan, kemudian keras, ya. Fade in, fade out itu yang suaranya dari keras kemudian pelan dan berhenti. Jadi nggak ada, nggak mungkin langsung kan di tengah-tengah. Habis itu suara yang ramai lalu langsung kan langsung pindah lagu berikutnya. Jadi supaya yang mendengarkan juga nyaman. Tuh, itu yang fade in, fade out. Kemudian ada lagi istilah dari suara dari dekat kemudian menjauh seperti ini, kemudian nggak ada suara, hilang. Berikutnya adalah off mic. Diciptakan di situasi seolah-olah ada orang yang berbicara dari jauh. Ketika saya ngomong seperti ini, seolah-olah ada yang membela dari kejauhan. Ya, kayaknya ada yang manggil saya, kayaknya sama ya manggil saya misal seperti itu. Tapi ada dari sini. Tuh, kemudian ada lagi crossfade. Crossfade itu dua bunyi yang berpapasan. Jadi dari musik satu ke musik yang lainnya berpapasan itu berdampingan. Kayak apa? Belakangnya adalah musik penulisannya ya. Fade in, fade up dinaikkan, kemudian down diturunkan, lalu up. Nggak boleh fade in, fade up langsung up. Nggak boleh. Ya, jadi alurnya fade in, suara naik up, lalu down, lalu up, suara keluar. Kalau penulisan yang untuk berikutnya di sini fade in, suaranya baru masuk, suara tinggi, kemudian turun, tapi under itu rendah, karena akan dibuat back sound. Saya ulangi ya. Kalau buat video pembelajaran, ini tugas nantinya akan teman-teman kerjakan untuk dikumpulkan pada akhir UTS. Siap. Nah, dibuat format seperti ini, ada kolom nomor, kolom pelaku, musik atau sound
kamu tuliskan musik apa, nama lagunya apa. Oh, instrumen lagu ini. Jadi ketika proses editing itu sudah tahu. Nanti akan saya masukkan instrumen musik ini. Kita tinggal menyisipkan aja di editing audio atau videonya. Sama seperti announcer. Announcer misalkan akan ditambahkan musik, saudara tinggal mahasiswa S1 PGSD dimanapun Anda berada, itu mau dikasih backsound. Berarti keterangan itu dituliskan nanti backsoundnya pakai lagu apa ya, nama lagunya dituliskan di situ langsung, supaya lebih gampang dalam proses editing audio atau editing videonya. Bisa dipahami Mas Anwar? Oke, terima kasih. Baik, ini ada beberapa hal penting yang harus teman-teman ingat ketika nanti proses produksi ya. Jadi, rancang naskah produksi mulai sekarang. Sudah mulai berangan-angan, sudah mulai berpikir nanti di naskah produksi itu adegannya gimana, suasananya ambil di lokasi mana, kemudian aktor dan aktrisnya itu siapa yang mau saya pakai, kostumnya bagaimana, itu semua harus munculkan semua. Dipikirkan mulai dari sekarang. Gitu ya? Ya, Bu. Nah, ini diingatkan kembali ketika UTS nanti teman-teman harus sudah mengumpulkan naskah produksi, sudah fix,